Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudatsir dengan NIM 200209552026. Saya dari kelas PTIKG. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Sistem Operasi Komputer dengan materi Thread Sistem Operasi. Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode, session, data session, dan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Single dan multi-thread. Single thread adalah sebuah liquid proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Sedangkan multi-thread adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu, seperti gambar di bawah. Keuntungan dan kerugian multi-thread. Keuntungan multi-thread yang pertama, responsif, tanggap. Multi-thread mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang diolah oleh thread yang lain. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori. Yang ketiga, ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses ini lebih ekonomis untuk membuat threads. Yang keempat, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Kerugian multithread. Yang pertama, multithread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware, resource, misalnya cache memori. Yang kedua, execution time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tetapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi penggantian thread yang berjalan. Yang ketiga, harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Sinkronisasi thread. Pada suatu sistem multithread, sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai atau shared resource oleh banyak thread, sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Dalam aplikasi multithread yang tidak tersinkronisasi, sangat mungkin terjadi adanya satu thread memodifikasi suatu objek yang dipakai bersama pada saat thread lain. Sedangkan dalam proses menggunakan atau mengupdate nilai objek tersebut, sinkronisasi mencegah jenis kerusakan data demikian. Jika tidak disinkronkan, maka dapat mengakibatkan pembacaan yang buruk dan error yang signifikan. Secara umum, bagian kritis atau critical session dari kode biasanya ditandai dengan kata kunci synchronicity. User level thread dan kernel level thread. User thread didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread library di tingkat pengguna. Library mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen yang tidak didukung oleh kernel. Contoh user thread adalah POSIX, threads, Match, C threads, dan Solaris threads. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi, kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat
dan mengelola daripada pengguna thread. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Kelebihan dan kekurangan user level thread dan kernel level thread. Kelebihan user thread, pengaturan dan pembuatan thread lebih cepat. Dan kekurangannya, apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system shell, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok, walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Kelebihan kernel thread. Jika sebuah thread menjalankan locking system shell, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Yang kedua, pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread pada prosesor yang berbeda. Adapun kekurangannya, pengaturan dan pembuatan thread lebih lambat. Mikrokernel. Mikrokernel adalah inti kernel dari operating system yang paling sederhana. Tidak ada fasilitas apapun, menjadikannya kernel ini berukuran sangat kecil dan biasanya sangat stabil. Hamper biasanya dipastikan tidak ada lagi bugsnya. Adapun kelebihan dari mikrokernel, yang pertama, interface yang seragam. Proses tidak lagi dibedakan baik antara kernel level maupun user level, karena semuanya berkomunikasi via message. Yang kedua, extensibility. Dapat ditambah fitur-fitur baru tanpa perlu komplain ulang. Yang ketiga, flexibility. Fitur-fitur yang ada dapat dikurangi atau dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang keempat, portability. Dapat dilakukan proses porting ke prosesor lain dengan sedikit usaha. Yang kelima, reliability. Karena menggunakan API sedikit dapat meningkatkan kualitas kode di luar kernel. Yang keenam, mendukung OS yang object oriented sesuai untuk mengembangkan sistem operasi yang berorientasi pada objek seperti Tru64 Unix, Mac OS X, dan QNX. Yang ketujuh, real-time application. Karena sistem mikrokernel menggunakan thread yang dieksekusi secara paralel, mikrokernel sangat mudah mendukung aplikasi real-time meskipun sistem sedang overload. Sedangkan pada arsitektur monolith, aplikasi real-time akan terputus-putus pada saat sistem overload. Yang kedelapan, robustness atau keandalan tinggi. Mikrokernel sangat sederhana sehingga bisa dipastikan bebas bugs. Selain itu, proses di dalam mikrokernel berjalan secara independen, sehingga mikrokernel memiliki keandalan sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan monolith. Oleh karena itu, arsitektur mikrokernel banyak dipakai pada aplikasi mission critical pada embedded system. Yang kesembilan, security, keamanan tinggi. Mikrokernel menggunakan prinsip minimal privilege, di mana setiap proses hanya dapat mengeksekusi instruksi sederhana yang sangat spesifik, sehingga pengaturan security menjadi sangat mudah. Mungkin itulah tadi presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.